Pak, selamat pagi. Ini seperti biasa ada pertanyaan. Terutama untuk belakangan ini banyak banget tuh hashtag Black Lives Matter. Nah ini tuh konteks Black Lives Matter ini dengan kehidupan Kristen tuh bagaimana Pak? Mohon bantu dijawab ya Pak. Makasih. Ya, ini satu pertanyaan yang lagi menjadi masalah besar ya di Amerika dan merambat ke Eropa dan mungkin juga akan ke Indonesia, kita nggak tahu. Tetapi kita harus tahu apa yang dipermasalahkan oleh mereka. Ya, dari sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, kita tahu hanya ada satu bangsa, hanya ada satu orang tua, Adam dan Hawa, dan hanya ada satu skin, ada satu kulit. Nah, tahu kulit Adam dan Hawa itu apakah kulit putih, kulit hitam, kita nggak tahu, nggak diberitahu dengan jelas. Tetapi yang jelas adalah satu macam. Jadi one race, one human race gitu ya. Jadi satu kemanusiaan, satu kebangsaan, satu model manusia yang sama, dan itu berkelanjutan sampai kepada Kain, Habil dan semuanya, dan itu sama semua, ya. Dan di situ kita melihat satu asal diri kita. Jadi kita tahu bahwa kalau ada orang kulit putih, kulit kuning, kulit ya coklat, kulit ya macam-macam gitu, yang hitam kelam, rambutnya, mulutnya, matanya sipit, yang ada mata yang besar, ada yang wah bermacam-macam ya, dengan tulang-tulangnya dan semuanya. Sekali lagi, ini bukan masalah. Bagi saya, istilah hashtag Black Lives Matter itu secara umum saya terima. Tetapi kalau itu menjadi gerakan dan menjadi tuntutan, maka semua harus dikembalikan pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dituntut benar nggak? Apa yang didesak itu benar nggak? Apa yang diminta, hak-haknya itu benar nggak? Nah, kalau mereka sudah melangkah jauh dan kemudian menuntut dan menggerakkan massa dan merusak segala sesuatu dan menjadi gerakan yang menjadi kriminal, maka itu kita nggak setuju. Ya, jadi looting, kemudian robbing, kemudian merusak semua, rioting, kemudian chaos, dan kemudian terjadi pembunuhan, terjadi begitu banyak akhirnya perpecahan. Itu semua bukan inti daripada arti itu, tapi itu adalah gerakan, movement. Nah, kalau sudah jadi gerakan, kita harus tahu gerakan itu dari mana, dan kita harus pelajari baik-baik. Ini karena waktu singkat, kita sedikit aja. Jadi begini. Nah, di dalam mulai daripada Kejadian, kitab Kejadian menjelaskan kita asal-usul manusia dari satu bangsa. Dan kemudian karena ada dosa, Nuh itu kemudian punya anak yang menyebar dan menjadi bangsa-bangsa, Sem, Ham, dan Yafet. Dan kemudian Ham dikutuk oleh Nuh karena perbuatan jahatnya dan menjadi orang-orang tanda petik yang dari generasi Afrikan dan semuanya. Ini di dalam tafsiran Alkitab. Dan mulai dari situ, bangsa-bangsa itu mulai merambat keluar. Dan bahasa-bahasa itu mulai terpecah-pecah. Dan itu pun Tuhan, karena dosa yang ada di Babel, karena semua manusia satu umat ini berdosa dan melawan Tuhan dan bersekutu melawan Tuhan, maka Tuhan hancurkan supaya manusia tidak lagi berkumpul bersatu. Bahasa-bahasa itu akhirnya diberikan oleh Tuhan. Karena Tuhan membenci mereka karena itu adalah perbuatan terkutuk dan kemudian dipecahkan oleh Tuhan. Maka Menara Babel dengan datangnya Roh Kudus itu bentuk satu kemanusiaan baru. Roh Kudus menyatakan bahwa satu bahasa dimengerti oleh segala orang, dan di sini satu bahasa dipecahkan oleh Tuhan menjadi bahasa-bahasa lain. Dan kita harus tahu. Jadi arti bahasa-bahasa semua itu karena dosa. Kita harus tahu, itu Alkitab, bukan teori sosial, bukan teori daripada Darwin, Karl Marx, dan semuanya yang sangat destruktif. Dan itu dipakai sebagai dasar landasan Black Lives Matter. Ya. Nah, saudara kalau tahu Black Lives Matter ini, itu berasal dari 3 orang wanita. Namanya Alicia Garza sebagai juru bicara, kemudian Patricia Cullors, dan Opal Tometi. Dan pada tahun 2013 mereka membentuk ini, dan tahun 2014 para pendemo menggunakan hashtag Black Lives Matter. Itu dari 2013 dipakai oleh 3 orang ini, dan kemudian berkembang 2014. Kenapa? Karena ada seorang bernama Michael Brown, orang kulit hitam yang juga bermasalah dalam kriminal dan kemudian dibunuh. Dan juga ada Eric Garner yang juga sama. Tetapi mereka kemudian tidak sempat sampai meledak seperti itu, dan baru meledak pada saat George Floyd. Kenapa? Karena dia tidak bersalah. Nah, ya kalau bersalah masih nggak masalah gitu ya. Wah, dituntut-tuntut masih nggak bisa. Begitu nggak bersalah dan kemudian ditekan
dan lehernya ditekan dengan kaki, dengan lutut itu, maka di situ kita melihat muncul satu ledakan yang sudah dibangun sebelumnya. Nah, selalu gerakan seperti itu, ya. Tapi kalau saya tentang bagaimana Pak haknya orang kulit hitam, oh itu dalam kekristenan, dalam iman Kristen, itu harus dan itu merupakan hak mereka. Baik dalam belajar, hak apapun yang sama, bangsa lain sama-sama. Dan kita juga harus tahu, bangsa Israel dipilih oleh Tuhan, itu juga sama. Karena dia menjadi pemimpin bangsa lain, bukan penindas bangsa lain. Dan ini sejarah semua ada. Jadi intinya adalah, apa yang ada di dalam setiap gerakan, apa yang ada dalam setiap movement, kita harus tahu dasar-dasarnya apa. Kalau itu dasarnya adalah kemanusiaan secara utuh dan seutuhnya bulat dan murni kemanusiaan, kita semua sama, dalam posisi sama. Kita juga mendukung hal seperti ini. Tetapi waktu menjadi gerakan dan kemudian menjadi satu tindakan-tindakan kriminal dan melawan dasar firman Tuhan dengan teorinya Karl Marx, yang soal sosialis dan juga Darwin semuanya, revolusi dan evolusi dan semuanya seperti itu. Maka di sini kita melihat apa yang mereka tanam akarnya adalah ateisme. Mereka tidak percaya firman Tuhan, mereka tidak percaya Tuhan. Jadi Black Lives Matter ini 3 orang wanita tadi itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi gerakan ini secara umum bisa diterima, tetapi secara khusus tindakan mereka, tuntutan mereka, dan kemudian meminta transgender dan semuanya, dan banyak gerakan-gerakan seperti itu untuk diterima, dan mereka menolak ajaran firman Tuhan. Nah, di situ kita katakan, kita tidak sejalan di dalam gerakan itu, dan kita kembali pada firman Tuhan. Tetapi, waktu kita melihat Black Lives Matter ini sebagai kemanusiaan, kita sungguh-sungguh menerima itu dan kita mendukungnya. Tetapi waktu orang per orang dengan dasar sosialis, Karl Marx dan semuanya, maka kita mengerti ini, bahwa itu melawan firman Tuhan. Jadi sesuatu yang melawan firman Tuhan, kita jangan mendukung. Kenapa? Karena dengan mendukung mereka artinya kita melawan Tuhan. Ya. Jadi di Amerika ditunggangi politik yang banyak, dan kematian George Floyd itu adalah polisinya sudah diadili, sudah dipenjara. 1 hari langsung dipenjara. Itu Amerika, bukan seperti kita. Kita berkali-kali merasakan tindakan-tindakan seperti itu. Kaum minoritas yang ada di Indonesia yang disebut minoritas, sebenarnya tidak ada minoritas. Kita semua sebangsa, setanah air. Kenapa orang-orang yang seperti Kristen, orang-orang yang berkaitan dengan kebangsaan, orang Chinese, orang yang dari Papua, beberapa waktu yang lalu kita melihat ada masalah ras Papua, dan kemudian rame, dan semuanya ada ras dari bagian suku-suku tertentu. Dan Indonesia itu sangat mudah untuk diadu domba. Kenapa? Karena warna kulit. Problem warna kulit itu bukan problem warna kulitnya, atau warna matanya, atau bentuk matanya, atau bentuk mulutnya, atau bentuk tubuhnya. Bukan itu. Tetapi ini adalah problem yang paling mendasar, akar dalamnya adalah kejahatan dosa kita. Apa dosanya? Kita merasa lebih mampu, kita merasa lebih tahu, orang seperti ini taunya di hutan, kami sudah berpendidikan, kami sudah PhD, orang-orang seperti nggak ngerti apa-apa. Kalau kita mau tahu baik-baik, orang-orang seperti ini memelihara hutan ini, itu juga memelihara kita secara tidak langsung. Kenapa? Melindungi mereka dari kesehatan. Dan dunia ini itu dilindungi dengan hutan-hutan dipelihara oleh mereka, yang dijaga oleh mereka, dan keseimbangan seperti itu. Kita cuma merusak aja industrialis seperti itu. Dan dosa kita lebih besar dari mereka gitu. Orang berpendidikan lebih jahat di hadapan Tuhan daripada orang-orang yang di dalam hutan-hutan seperti itu. Karena mereka sangat-sangat harmonis dengan hutan. Nah, kita harus tahu ini. Jadi masalahnya adalah bukan masalah skin problem, tetapi ini adalah sin problem. Bukan masalah soal hal-hal yang bersifat dengan physical problem atau social problem. Ini masalah spiritual problem. Dan ini harus dibereskan dulu. Dan saya percaya Amerika sekarang lagi diuji oleh Tuhan, Eropa lagi diuji oleh Tuhan, dan gereja Tuhan, para teolog, dan para hamba Tuhan, gembala-gembala, pendeta-pendeta harus menyuarakan ini. Dan sayangnya di Indonesia, banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta diberi manfaat yang sangat luas. Pendeta-pendeta yang bisa punya pengikut banyak di YouTube, dan banyak sekali di tayangan-tayangan seperti itu, tidak pernah mau menggunakan itu untuk menjawab tantangan-tantangan seperti ini. Dan saya harapkan para hamba Tuhan ini harus berani berkata, berani mengarahkan jemaatnya, berani mengarahkan gereja, firman Tuhan,
Kalau itu menjadi gerakan melawan firman Tuhan dan melawan kebenaran, kita tidak setuju dengan orang-orang di dalam Black Lives Matter itu yang ateis, yang komunis, yang sosialis, dan kita tidak bisa terima mereka. Karena kita tahu firman Tuhan tidak memiliki dan menolak semua ajaran yang melawan kasih Tuhan, belas kasihan, murah hati Tuhan. Dan kita bersyukur di sini, kita bersyukur sekali karena kita memiliki firman Tuhan, kita memiliki Kristus yang begitu indah menunjukkan orang lumpuh, orang buta, orang tuli yang ditolak oleh bait Allah, semua penjahat-penjahat yang tidak bisa bait Allah dari segala bangsa apapun dilayani oleh Tuhan Yesus, dan dialah satu-satunya manusia yang mengerti bukan hanya Black Lives Matter, White Lives Matter, Police Lives Matter, dan semua yang meter semua itu marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Dan hanya dalam Kristus semua akan melahirkan sukacita, damai, dan kebebasan. Ya, demikian. Terima kasih.